Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, maaf, apakah ada keutamaan jika melakukan umrah di bulan Rajab? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada keutamaan umrah di bulan Rajab? Pertama, jawabannya ada dari dua sisi. Yang pertama, dapat keutamaan seluruh dalil tentang keutamaan umrah, dan yang kedua, dapat pahala kita kerjakan di 1 dari 4 bulan haram, karena semua amal ibadah dilipat gandakan sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas di dalam tafsir At-Tabari. Adapun keutamaan yang lebih spesial dari itu, khusus di bulan Rajab, memang Ibnu Umar menyatakan demikian, tetapi sudah diklarifikasi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Aisyah, yarhamullahu Aba Abdirrahman, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Umar. Nabi umrah 4 kali dan semuanya disaksikan oleh dia, disaksikan oleh Ibnu Umar, dan Nabi nggak pernah umrah di bulan Rajab. Jadi Ibnu Umar keliru. Beliau berpikir Nabi pernah umrah di bulan Rajab, dan itu diluruskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, umrah di bulan Rajab spesial karena Rajab adalah 1 dari 4 bulan haram, dan kita akan mendapatkan pahala dari seluruh dalil yang berbicara tentang keutamaan puasa. Terus yang berikutnya, hadirin, ini menarik sekali lagi. Lihat bagaimana ketika Aisyah meluruskan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu lebih alim dari orang yang paling alim hari ini, ribuan mungkin jutaan kali lipat. Tapi ternyata bisa keliru loh. Dan kekeliruan Ibnu Umar itu menarik, bukan kekeliruan yang beliau nggak tahu. Aisyah mengatakan itu Nabi umrah 4 kali dan keempat-empatnya disaksikan Ibnu Umar. Tapi salah, dan itulah manusia. Jangan menuntut kesempurnaan dari manusia. Jangan menuntut misalnya guru kita, ustadz kita, atau seorang ulama harus benar semua. Nggak ada orang seperti itu. Kita pasti salah. Jadi misalnya orang yang berbicara di hadapan antum pada detik ini pasti melakukan kesalahan, pasti, bukan bisa jadi, pasti. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Makanya kita nggak boleh fanatik sama guru kita. Dan ketika keliru, sikapi dengan bijak. Lihat, Aisyah nyikapinya bijak banget. Didoain tuh Ibnu Umar, yarhamullah, semoga Allah merahmati, bukan dijatuhin, dirahmati. Bayangkan orang yang itu akhlaknya para sahabat. Makanya ilmu tuh kalau bermanfaat begitu tuh hadirin. Ilmu kalau ngambilnya tepat, kontennya tepat, terus masuk wadahnya tepat, itu luar biasa. Tadi sekali lagi, makanya ilmu itu tempatnya di mana? Di hati. Kalau hati antum bersih, baru connect tuh. Tapi kalau hati kita kotor, bermasalah. Analoginya simpel gini deh. Misalnya antum punya air Zam-Zam. Sepakat nggak air Zam-Zam adalah air terbaik di dunia? Sepakat. Air paling berkah. Air yang paling bagus ini jika antum tuangkan ke wadah, ke gelas yang kotor dengan pup sapi, kira-kira antum sehat nggak minum itu? Muntah-muntah. Salah airnya? Bukan salah airnya, salah wadahnya kotor. Nah begitu juga ayatnya, ayat tuh berkah, hadis tuh berkah, tapi kalau hati kita kotor, ya berantakan. Lihat para ulama, jangankan menyikapi orang yang benar, menyikapin orang yang saleh didoain, yarhamullah Aba Abdirrahman, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Dan Aisyah nggak manggil Ibnu Umar, nggak mengatakan semoga Allah merahmati Abdullah, enggak, tapi Aisyah menggunakan kata panggilan kunyah Aba Abdirrahman. Dan bahasanya adalah Nabi umrah 4 kali, beliau saksikan, dan Nabi nggak pernah umrah di bulan Rajab. Santun, nggak
dijatuhin, masa salah masalah begini, kan dia hadir dulu, nggak bilang begitu tuh. Dia udah pikun kali ya, enggak. Dia nggak pakai bahasa gitu tuh. Picek kali tuh matanya tuh, enggak. Nabi 4 kali umroh, semuanya disaksikan oleh beliau. Nabi nggak pernah umroh di bulan Rajab. Didoain. Kemana kultur ilmu yang seperti ini ada? Makanya sekali lagi, masuk ke dunia ilmu seharusnya itu masuk ke dalam dunia yang penuh dengan ketenangan, kesantunan, dan kita nggak harus kasar untuk tegas kok. Aisyah tegas, salah bilang salah, tapi lihat gaya dan cara beliau meluruskan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Mana tadi? Terbang ya pertanyaan. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya menikah dengan menggunakan adik kandung sebagai wali saya karena ayah tidak merestui, padahal ayahlah yang menjodohkan kami. Namun setelah lamaran, tiba-tiba ayah ingin membatalkan pernikahan kami. Alasannya baru tahu masa lalu calon suami saya yang kurang baik. Namun saya tetap melanjutkan hubungan dan akhirnya menikah karena tidak tega, takut menyakiti calon suami saya. Dan mungkin itu masa lalu saja, sekarang sudah berubah. Setelah kami menikah, suami melarang saya untuk bertemu ayah. Alasannya sakit hati oleh kata-kata ayah saya dulu. Dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Pertanyaan yang berikutnya, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah silaturahim karena dilarang suami? Yang ketiga, lalu berdosakah suami saya karena melarang? Yang keempat, kenapa? Ini ujian atau pertanyaan? Kayaknya ujian nih buat kita nih ya. Antum siap-siap. Yang keempat, sahkah pernikahan saya menggunakan adik kandung sebagai wali pernikahan? Mohon jawabannya Pak Ustadz, terima kasih. Iya, terima kasih jazakallah. Ini walaupun pertanyaannya panjang, tapi memang ini perlu untuk dibahas. Yang pertama saya jawab dulu, sahkah pernikahannya? Ini pernikahan sudah terjadi, dan masalah wali salah satu masalah khilaf yang kuat di dalam ilmu fikih. Syekh Khalid Musli hafidhahullah, salah satu pengisi di Haram dan salah satu murid terbaik dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, itu beliau ketika ditanya tentang masalah-masalah seperti ini, seorang pakar fikih kita yang satu ini mengatakan, kalau sudah terjadi, kembalikan kepada hakim, atau bahasa kita KUA. Kalau dianggap sah oleh pemerintah atau hakim atau waliul amr atau KUA, maka sah pernikahannya, maka pernikahannya sah. Kenapa demikian? Karena kaidah menyatakan fi mas'alatin ijtihadiyah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena dalam masalah-masalah ijtihadiyah, keputusan hakim itu menghilangkan khilaf. Jadi kita ikut keputusan hakim. Jadi walaupun antum nggak sependapat dengan hakim di pengadilan agama atau di KUA gitu misalnya, tapi kalau sudah terjadi maka sah, jelas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mana nih pertanyaan pertamanya? Oh, dosakah saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Dosa nggak hadirin? Dosa nggak saya bila menemui ayah tanpa sepengetahuan suami? Hah? Dosa nggak? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam ranah bermaksiat kepada Allah. Berbakti kepada orang tua, dan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua itu menjenguk orang tua. Apalagi kalau orang tua udah manggil. Hukumnya apa dipanggil orang tua? Hah? Hukumnya apa dipanggil orang tua? Wajib, hadirin, wajib. Al-Imam Haywah bin Shuraih, Al-Imam Haywah bin Shuraih ini sedang kajian
Kayak seperti ini, lagi kajian, tiba-tiba ada sosok wanita tua berada di depan pintu masjid. Ternyata tuh ibunya Haywah bin Shuraih rahimahullah. Terus di depan murid-muridnya, ibunya teriak, "Ya Haywah, pulang sekarang juga." Bahasa kita, ibu punya misi buat engkau. Tolong kasih makan ayam-ayam kita. Ya Allah, ya Allah, nggak bergengsi banget misinya. Kasih makan ayam di depan murid-muridnya semua, teriak tuh, nggak pakai pertanyaan gitu loh, nggak kasih kertas, teriak tuh ibunya, tolong kasih makan ayam-ayam kita. Apa kata Haywah? Kalimat yang beliau ucapkan, beliau langsung tutup kajian tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus samperin ibunya, pulang tuh berdua, kasih makan ayam gitu loh. Pulang berdua, lakukan misi negara tersebut. Iya, lihat, nggak malu tuh, nggak apa bahasa kita nih, bahasa dulu tengsin, atau masih ingat nggak tuh? Itu era 90 tengsin ya. Sekarang udah nggak tengsin lagi. Apa sih? Masih? Ilfil? Enggak. Ilfil mah bahasa tengsin tuh ya. Udah lama tuh nggak dengar kata tengsin tuh. Iya, ya, anak Jakarta tau lah. Iya, nggak tengsin, nggak malu, nggak minder. Ngamarin ibunya, ya emak bikin malu aku aja. Nih murid-muridku nih, tolong jaga wibawa aku, mak. Enggak bilang gitu. Pulang tuh kasih makan ayam, selesai. Karena wajib. Ngajar itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kan dakwah fardu kifayah. Hukum asal ya fardu kifayah. Kenapa di close dan pergi sama ibu? Karena panggilan ibu fardu ain. Nggak bisa kalah fardu kifayah sama fardu ain. Jadi ke orang tua itu fardu ain. Nah, kalau suami menghalang-halangi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Ada ketaatan. Ini pengecualian. Kaidah fikih mengatakan likulli qaidatin mustathnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian. Kaidah asalnya kita harus berbakti. Tapi kalau dilarang gini, insya Allah nggak masalah. Terus yang kedua, berdosakah saya kepada orang tua bila tidak pernah bayangkan tidak pernah loh ya. Pertanyaannya tidak pernah bersilaturahim karena dilarang suami. Dosa besar. Jadi bukan berdosa, dosa besar. Suami nggak punya hak melarang istrinya tidak berbakti kepada orang tua. Lalu berdosakah suami saya karena melarang dosa besar? Apa dalilnya? Kaidah fikih, al-wasail laha ahkamul maqasid, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang membuat yang wajib tidak terlaksana kecuali dengan kehadirannya, maka sesuatu itu wajib juga. Sekali lagi, seorang wanita wajib berbakti kepada orang tua, wajib nggak? Ibu-ibu udah pada pulang belum? Wanita wajib berbakti kepada orang tua nggak? Ketika seorang wanita menikah, married, maka untuk berbakti kepada orang tua, dia butuh apa ibu-ibu sekalian? Kayaknya nggak ada yang punya pengalaman nikah. Butuh apa? Butuh dukungan dari suami. Butuh dukungan dari suami. Karena kalau suami nggak dukung, susah. Maka dukungan suami wajib, harus tuh, sama hukumnya. Al-wasailah akamul maqasid. Sarana itu hukumnya sama-sama tujuan. Jadi sarana untuk birrul walidain sama dengan birrul walidain. Sebagaimana kalau suami mendukung istri berbakti kepada orang tua, dia dapat pahala birrul walidain juga. Walaupun itu mertuanya, birrul walidain. Ustadz, kan kita tahu kalau suami sama orang tua tidak selaras, kita mendahulukan siapa? Ibu-ibu? Ini jomblo semua atau udah nikah sih ibu-ibu nih? Bu,
suami sama orang tua nggak selaras, kita dahulukan siapa? Kita dahulukan suami. Kalau win-win solution sudah mentok. Jadi ini nih senjata para suami. Oh, kamu lupa ya siapa pemimpin di rumah ini? Kan suka begitu tuh. Kalau kamu udah nikah, itu kamu ke aku, bukan ke mama, bukan ke papamu, ke saya. Ini alasan klasik hadirin. Ini kalimatul haq urida bihal batil. Kontennya benar, tapi kegunaannya yang batil, membuat istrinya nggak bisa berbakti kepada orang tua. Kaidah usul mengatakan al-jam'u aula mina tarjihi in amkan. Menggabungkan antara dua dalil lebih diprioritaskan, harus diprioritaskan, harus didahulukan daripada pakai dalil A lalu kita sisihkan dalil B. Saya ingin tanya, berbakti taat kepada suami berdalil nggak? Berdalil. Terus berbakti kepada orang tua berdalil apa tidak? Berdalil. Menggabungkan dua dalil harus selalu diprioritaskan. Suami didahulukan dibanding orang tua tuh kalau udah mentok. Misalnya contohnya suami harus bekerja di Middle East karena dia bekerja di sebuah perusahaan oil company dan harus berangkat ke sana, sedangkan orang tua minta kita stay di Jakarta. Pada saat itu ikut suami berangkat, nggak bisa digabungkan lagi. Tapi kalau masalah cuman ini kan baper aja masalahnya, sakit hati, ucapan ayah kita nggak benar ini. Jadi memprioritaskan suami daripada orang tua itu kalau udah mentok nggak bisa. Jadi orang istri sama suami itu harus mikir, nih mama minta begini, apa solusinya? Tuh mikir berdua gimana ya cara ya untuk memenuhi keinginan mama atau memenuhi keinginan papa atau memenuhi keinginan ayah atau ibu. Terus mikir, oh nih caranya gini deh. Dan kalau suami bisa ngalah, pahalanya gede banget, birrul walidain pahalanya. Dan itu harus ditempuh. Suami harus mensupport, harus mendukung istrinya, memperhatikan orang tuanya, birrul walidain dan seterusnya. Kalau mau berkah tuh keluarga ya, kalau mau Allah bantu, bayangkan makanya saya menghalang-halangi orang jogging di pagi hari boleh apa enggak? Haram hukumnya. Apalagi menghalang-halangi orang mau berbakti kepada orang tua. Apalagi yang kita halangi ini istri kita. Kan kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama siapa? Istri. Dan aku orang yang paling baik sama istri. Jadi sekali lagi nggak boleh terjadi. Dan untuk sementara kalau suami tetap menghalangi, istri boleh boleh silaturahim, bahkan wajib, bukan boleh, wajib silaturahim ke orang tua, tapi fair. Jadi ini kan diam-diam nih tanpa sepengetahuan suami, aku mau keluar dulu ya, ternyata kita jangan bohong, ya udah kalau bisa mau keluar ada keperluan gitu loh ke rumah orang tua, tapi setelah selesai langsung pulang, jangan transit di Tamcit lagi, transit Blok M Square. Orang tuanya 10 menit, Tamcitnya 3 jam gitu. Birrul walidain, insya Allah ini birrul, ini gimana bro? 10 menit doang. Jadi komit di situ hanya, atau penyelisihannya sesuai. Ini kan kondisi darurat, dan kaidah ad-daruratu tuqaddar bi qadariha, darurat itu seperlunya. Terus apalagi nih, lalu berdosakah suami saya karena melarang? Ya berdosa. Terus ini pelajaran buat kita hadirin, pelajaran. Dan banyak yang muda-muda yang ingin merit ini lupa konsep ini. Masukan orang tua ketika kita mau menikah dengan seseorang itu harus dipikirkan, harus direnungkan. Dan orang tua punya hak, kan dalam ilmu fikih ada kafaah, ada keselarasan, sekufu, selaras.
Dan orang tua wanita punya hak untuk menolak selama alasannya bukan agama. Kalau orang tua kita, misalnya kita akhwat, papa nggak suka sama calon kamu, siapa namanya tuh, si Ahmad. Kenapa pak? Cupu tuh orang, masa malam minggu ngaji gitu. Itu malam minggu tuh cowok dong gitu. Masa ngaji malam minggu, cupu banget tuh. Nah itu nggak dianggap. Tapi kalau faktor lain bukan agama, itu harus harus wanita perhitungkan, harus. Dan para ulama memang mengatakan demikian. Dan bukan saatnya kita bahas panjang lebar tentang masalah kafaah ya. Pertimbangkan. Dan dia punya hak, Dan orang tua kita tuh pengalaman. Orang tua kita pengalaman. Di bidang lain mungkin walaupun kita masih muda, kita lebih pengalaman dari orang tua gitu loh. Kita usia 27 tahun, orang tua kita 50 tahun, orang tua kita petani, kita guru. Yang paling banyak pengalaman di dunia pendidikan siapa? Kita gitu loh. Kita ahli kimia, orang tua kita punya apotik. Yang paling pengalaman di dunia kimia siapa? Kita, bisa jadi dia di dunia obat. Tapi kalau di rumah-rumah, di bidang rumah tangga, saya ingin tanya nih, yang tunjuk tangan dapat hadiah. Siapa di antara antum yang lebih berpengalaman daripada orang tuanya? Coba dalam masalah rumah tangga, saya kasih hadiah. Kita punya apa nih? Tiga. Siapa coba? Angkat tangan. 3, 2 ini. Dompet saya deh, mana saya? Dompet nih. Dah. Siapa coba? Yang dia lebih pengalaman daripada orang tuanya dalam masalah rumah tangga, siapa coba? Ada? 3 nih. Ini dompet saya nih, dompet. Nggak ada. Dan jangan remehkan nasihat dari orang yang pengalaman. Antum mau lamar kerja tuh ditanya pengalamannya berapa tahun. Antum sama-sama pintar nih, sama-sama cum laude, sama-sama IPK 3,9, tapi antum fresh graduated, lalu kompetitor antum pengalamannya 10 tahun dan kursi yang diperebutkan 1, yang diterima siapa? 10 tahun. Ini orang tua pengalaman, jangan diremehkan. Dengar. Apalagi kalau orang tua kita rajin ibadah, orang tua kita takut sama Allah, orang tua kita deket hubungannya, sering tahajud. Itu hati-hati deh masalah gini. Dikit-dikit ngelawan, dikit-dikit nggak dia. Orang tua saya masih awam, tapi dalam dunia pernikahan dia ngerti tuh, dia tahu orang, dia lebih dulu hidup daripada Anda. Jadi ini poin penting, orang tua tuh penting. Makanya kan ada konsep wali, dan kalau kita bahas masalah konsep wali panjang lagi. Tapi sekali lagi dengerin, ini pengalaman, ini kan. Tapi sekali lagi, jangan sampai putus asa. Ini harus diperjuangkan. Ini konsekuensi dari keputusan yang sudah kita pilih bagi yang bertanya. Bagi yang lain, ini pengalaman berharga. Jadi kalau antum punya calon, tanya ayah antum setuju apa enggak, ibu antum setuju apa enggak, suruh ketemu, suruh jalan bareng gitu loh, ngedate bareng tuh, sama ibu antum, jangan sama antum, sama ibu, suruh jalan kemana gitu, terus dilihat. Dan ini kan udah pengalaman, tulus sama antum, dia kan kasih yang terbaik. Walaupun mungkin belum ngaji dan paradigmanya mungkin ada perbedaan, tapi dengerin, jangan remehkan nasihat atau masukan dari orang tua, mungkin itu. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin minta maaf kepada Ustaz Nuzul atas nama ayah saya, karena saya ingin mendakwahkan kepada ayah saya dengan mendengar kajian di mobil
mendoakan kepada ayah saya dengan mendengar kajian di mobil. Namun dengan keawaman ayah saya, respon beliau bilang Ustadz Nuzul sesat. Saya minta solusi untuk mendakwahkan ayah saya karena menurut saya akibat cinta dunia sehingga beliau sulit untuk menerima kebenaran. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama hadirin, untuk yang bertanya dan kita semua, sekali lagi ucapan-ucapan tersebut di dunia dakwah itu hal yang biasa. Dan Nabi lebih parah beratusan kali lipat daripada kita. Beliau dibilang orang gila, beliau dibilang dukun dan seterusnya. Dan beliau dilemparin batu. Dan apa respon beliau ketika malaikat penjaga dua gunung ingin menenggelamkan Taif? Beliau menolak dan mengatakan, saya masih berharap dari sulbi mereka lahir generasi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama doakan ayah, insya Allah dimaafin, tenang, dimaafin. Terus yang kedua, lebih maksimal lagi berbakti kepada orang tua. Terus sekali lagi, apa yang orang tua kita inginkan, kita usahakan penuhi selama tidak haram. Dan terus sampaikan terus. Kita nggak tahu hidayah kapan menyapa. Kita nggak tahu kapan hidayah itu menyapa. Dan orang bisa berubah. Jadi perbaiki kinerja kita dalam berbakti. Terus yang kedua doakan. Terus yang ketiga lebih dekat lagi dengan mereka dan seterusnya. Dan yang bertanya mungkin bisa ketemu kita ya pada kajian. Tapi bukan maksudnya diselesaikan secara jantan, enggak ini. Ketemu biasa aja. Udah dimaafin. Udah dimaafin, tenang aja lah. Dan kita doakan semoga ayah beliau dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga kita semua dan memberi rahmat bagi kita. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Ustadz, kami mewakili anak SMA di sini. Berarti udah aklamasi nih ya. Berkaitan ujian semakin dekat di sekolah. Bukankah adab dalam menuntut ilmu harus hadir selalu? Lalu bagaimana dengan kami yang beralasan ujian sekolah plus nggak diizinkan orang tua? Apakah Ustadz memberikan udzur? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Yang pertama, tidak ada kontradiksi. Kan kita tadi jelaskan kaidah usul fikihnya, al jam'u aula minat tarji'in amkan. Menggabungkan dua dalil lebih diprioritaskan, harus diutamakan dibanding memilah satu dalil dan mengignore dalil yang lain selama masih memungkinkan. Dan ini kan memungkinkan. Ini kan mewakili anak SMA di sini ya. Saya ingin tanya, anak SMA di sini yang jadwal ujiannya hari Minggu siapa? Hari Minggu. Coba. Kayaknya sekolah antum aja nih yang nanya nih hari Minggu. Artinya kan besok libur. Ujian paling hari Senin, hari Selasa, Sabtu Ahad kan libur. Jadi nggak ada kontradiksi. Itu yang pertama. Jadi nggak ada kontradiksi sama sekali. Terus yang kedua, bilang ke orang tua antum, justru kita ini berharap dimudahkan oleh Allah dengan datang ke majelis ilmu. Ini tawasul nih dengan amal soleh. Bisa, kenapa nggak bisa? Saya pernah waktu ujian itu diminta tolong sama salah satu syekh untuk nganter beliau ke bandara. Beliau mau pulang ke Mesir. Itu flightnya jam 12 kalau nggak salah, 12 malam. Ya, sekali lagi kita diajarkan oleh para masyayikh kita, dan di buku ini pun harus beradab dengan guru, berusaha memenuhi kebutuhan guru kita, dan senang kan kita diminta tolong. Kapan lagi kita bisa balas jasa-jasa guru kita? Kapan lagi kita bisa berusaha membayar hutang budi mereka padahal nggak mungkin bisa kita bayar?
Tapi di satu sisi besok ujian, dan ujian besoknya itu pelajaran kelemahan saya. Jadi saya paling nggak suka tuh pelajaran. Kalau nganterin beliau ke airport itu, bayangkan flightnya aja baru jam 12. Ya udah tawakal aja, karena ini adab dan ini kesempatan, kita anterin pulang ke rumah jam 2 kalau nggak salah. Jam 2, terus ujian pagi harinya, dan itu udah capek, udah nggak konsen, baca juga seadanya. Itu subhanallah, yang keluar itu yang ana baca seadanya itu keluar tuh gitu loh. Nah, kan saya SKS tadi. Iya, itu jangan ditiru ya, yang itu jangan ditiru. Antum harus lebih bagus dari guru antum gitu loh. Kan guru pengen muridnya lebih hebat gitu loh. Udah lemes tuh, udah pasrah deh gitu loh. Gimana nih? Jadi, dan setelah waktu saya lulus S1 itu saya evaluasi dari semester pertama sampai semester 8. Kesimpulannya adalah di semester di mana saya punya banyak waktu luang dan nggak maksimal, itu nilai saya cenderung menurun. Tapi di semester di mana saya tersibukkan, harus inilah, harus itulah, ada yang sakit ini, ada yang itu, terus ini segala macam, itu justru nilai itu rada-rada naik, rada-rada aja ya, nilai saya nggak tinggi, rada-rada aja gitu loh. Jadi saya pikir keberkahan ini, yang terpenting tuh keberkahan waktu, bukan kuantitas waktu. Imam Nawawi itu usia 45 tahun, itu bisa nulis Al-Majmu' Syarah Muhadzab walaupun hanya sampai bab riba, bisa nulis Al-Minhaj Syarah Muslim, bisa nulis Raudatul Talibin, bisa nulis Arba'in Nawawiyah, bisa nulis Riyadhus Shalihin. Atau bayangkan, Raudatul Talibin tuh berjilid-jilid, Al-Minhaj itu ada yang 9 jilid, ada yang 10 jilid, ada yang 11 jilid. 45 tahun, gak masuk akal. Kita nih udah bisa nulis buku apa? Gak usah nulis, saya baca deh. Jilid 1 Syarah Muslim aja gak khatam-khatam. Jilid 1, kita belum bicara jilid 5, jilid 6, jilid 1 nggak khatam-khatam. Makanya sekali lagi, ini justru bisa buat waktu kita berkah. Jadi persiapan maksimal, Allah berkah, apalagi niat kita memuliakan sunnah Nabi SAW. Bisa bilang orang tua kita, ini gizi saya mah, ini Allah akan bantu saya ujian kalau saya ngaji, asal benar, belajar juga. Dan antum buktikan nih, gini aja, atau antum bilang kalau nilai aku turun atau aku nggak maksimal, ya udah mama di ujian berikutnya larang aja gitu loh. Terserah antum mau larang aja, mau kawinin aja, terserah gitu. Terus antum buktikan, antum ngaji, belajar juga gitu loh. Jadi maksimal belajar. Jadi orang tua ngeliat nih anak sungguh-sungguh nih. Dan akhlak jadi baik gitu loh, jadi santun gitu. Antum pinter-pinter ngomong, buat apa aku nilai fisika aku 9 kalau aku durhaka sama mama? Mendingan gitu, mendingan 9,5 berbakti sama mama gitu. Gimana caranya? Ngaji juga mah gitu, ngaji kan bikin berkah gitu. Nggak mungkin nggak, ilmu agama itu harus hadirin. Allah ta'ala bisawab. Udah ya hadirin, saya mau pulang nih, udah jam 9 lah, dan antum juga banyak yang malam, dan akhwat juga ada. Makasih banyak, senang bisa belajar sama antum, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi, ini dompet udah boleh saya masukkan ke tas ya? Udah nggak dapat lah ya. Dan sekali lagi, kalau antum pulang itu jangan lupa baca doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Doalah sama Allah agar ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tadi nanya tentang ayahnya, yang belum terima tolong ke belakang. Terima kasih, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kalau ini yang nanya akhwat, tolong hubungi panitia ya, biar diatur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.